Orang ini bernama Tin. Ini pertama kalinya dia merampok. Tin malah masuk ke tempat yang salah. Dia mau merampok bank, tapi malah masuk ke tempat penukaran uang. Ia pun dapat uang yen Jepang. Lalu petugas di tempat itu memberitahu lokasi bank ada di mana. Tin pun pergi ke bank dan mau merampok, tapi ia langsung dikejar polisi. Tin kabur ke bioskop, filmnya ternyata seru. Tin pun cari tempat duduk dan nonton. Sampai dia lupa dia sedang kabur. Polisi berhasil menangkapnya. Ia dibawa keluar dari bioskop dan dimasukkan ke penjara. Napi sekamarnya menjadi korban pertama Tin, korban ocehan dan kebodohan Tin. Tin mengajak mengobrol soal biskuit yang si Napi makan. Si Napi kesal tapi hanya diam saja. Tin terus mengoceh dan bercerita lucu, tapi si Napi tampak biasa saja, malah Tin yang tertawa-tawa. Si Napi akhirnya benar-benar kesal dan dia menyerang Tin. Tak disangka Tin melawan balik dan Tin menang. Sipir penjara pun mengganti teman satu sel Tin. Napi itu menjadi korban kedua Tin. Tin lagi-lagi mengoceh panjang, sampai membuat Napi itu pingsan dan dipindah dari sana. Karena sipir merasa ada masalah di otak Tin, Tin pun dibawa ke psikiater. Tapi ternyata kata dokter, Tin hanyalah kelewat bodoh. Lalu sipir punya ide memasukkan Tin dan Ruby ke dalam satu sel. Ruby adalah seorang pembunuh, ia bahkan berani berselingkuh dengan bosnya. Tak hanya itu, dia juga merampok uang gangster. Selama di penjara dia tak pernah bicara. Kalau napi sekamar yang mengesalkan, pasti akan dia bunuh. Makanya tak ada yang sekamar sama Ruby. Sekarang Tin sekamar dengan Ruby. Ruby diam saja saat Tin mengoceh. Demi membuat Ruby kesal, Tin bahkan pura-pura jadi kuda. Malam itu Tin cerita dia mau buka toko begitu keluar dari penjara. Saat dia menoleh ke Ruby, ternyata Ruby lagi bundir. Ruby dibawa ke rumah sakit, sedangkan Tin ditinggalkan sendirian di sel. Tin lama-lama bosan, dia masih memikirkan soal Ruby. Alhasil Tin mengambil potongan logam dari gelas, lalu dia mencoba melukai lengannya sendiri. Tiba di rumah sakit, Tin selalu mendatangi Ruby, sedangkan Ruby masih diam saja. Tin duduk sembarangan sampai tak sadar dia sudah membunuh pasien yang ada di sebelah kasur Ruby. Tin mengajak mengobrol, katanya Ruby adalah temannya, jadi jangan bundir. Dokter pun masuk. Katanya Ruby akan dibawa pergi. Agar dokter tak membawa Ruby pergi, Tin menjatuhkan kepala ke dinding. Untung dia selamat dan Ruby tetap dipindahkan. Agar Ruby tidak kabur, kasurnya diikat. Dia akan dibius dulu sebelum dipindah ke tempat lain. Tahu-tahu Ruby malah bicara. Pembunuh ini mau membayar banyak uang agar bisa kabur. Perawat pun tak percaya. Ruby bilang bosnya punya uang. Perawat itu pun menemui bos Ruby dan meminta uang padanya. Lalu dia membantu Ruby kabur dari rumah sakit. Ruby disuruh pura-pura jadi gila agar bisa kabur tanpa dicurigai. Namun begitu keluar, mereka malah papasan dengan Tin. Tin kaget melihatnya. Perawat menyuruh Tin pergi. Lalu tiba-tiba ada sebuah crane turun dari atas. Tin mendorong Ruby agar masuk ke dalam crane itu. Lama-lama crane naik dan mereka berhasil keluar dari rumah sakit. Ternyata Tin memang sudah berencana mau menyelamatkan Ruby. Dia menelepon temannya yang pemabuk. Rencana awalnya berhasil. Tapi gara-gara si teman itu menyetir sambil mabuk, crane malah tidak turun-turun. Akhirnya Ruby lompat dari crane. Tin juga mengikutinya. Ruby mulai merasa tak sabaran pada Tin. Tiba-tiba ada suara sirene polisi. Mereka berdua otomatis kabur, lalu masuk ke sebuah toko dan merampok toko itu. Pemilik toko mau kerjasama, dia bilang dia takkan lapor polisi. Tapi begitu Tin dan Ruby keluar dari toko, pemilik toko langsung lapor polisi dan Ruby ternyata masih ada di situ. Dia langsung ambil telepon sedangkan Tin menonjoknya. Di sisi lain, Ruby tahu-tahu di-stop oleh sebuah mobil. Dua orang kekar mendatanginya. Ruby melihat anak buah bos, dia dikepung dan digiring masuk mobil. Untungnya Tin segera datang. Dengan kekuatannya dia langsung membuat dua anak buah terpental. Ruby mengambil mobil si anak buah dan pergi bersama Tin. Tiba di tempat aman, Ruby menyuruh Tin keluar mobil. Ia berkata waktunya berpisah. Tapi Tin mengira mereka sudah jadi rekan. Ternyata Ruby belum percaya pada Tin. Ia mengira Tin adalah polisi yang menyamar. Setelah itu, Ruby mendorong Tin keluar mobil. Tapi itu membuat tangan Ruby keseleo. Ia jadi tak bisa menyetir. Tin menawarkan diri mengobati Ruby. Ruby pun duduk di kursi. Sekali tarik, Tin langsung berhasil menyembuhkan tangan Ruby. Ternyata Tin ada gunanya juga. Ruby baru mau berterima kasih, tapi Tin membuat Ruby kesal lagi. Di mobil, Tin memberitahu kalau mobil ini ada alat pelacaknya. Ruby dengan kesal berkata, kenapa tak bilang dari tadi? Seperti yang diduga, anak buah bos sedang mengejar mereka. Mereka adalah Ruby dan Tin. Mereka mencuri baju wanita kaya. Keduanya sedang dikejar gangster dan polisi setempat. Mereka berhasil mengelabui keduanya. Awalnya mereka naik mobil gangster yang ada alat pelacaknya. Lalu mobil itu mereka tinggalkan di jalan dan dicuri orang. Jadi umpan untuk mengecoh gangster. Selanjutnya Ruby mau melakukan rencananya, yaitu masuk ke rumah bos gangster. Kini mereka harus lari dari kejaran polisi. Melihat polisi mengejar mereka, mereka terpaksa meninggalkan mobil.
Turun dari mobil, mereka dipalak dua pemuda. Tapi Ruby adalah pencuri ahli, situasi pun jadi berbalik. Akhirnya keduanya merampok baju dua pemalak itu. Polisi awalnya tak mengenali, tapi ternyata sadar juga. Mereka berdua akhirnya berlari menuju gang sempit. Ruby tak sempat sembunyi, tapi Tin berhasil sembunyi di balik besi. Polisi mengira hanya ada satu orang di sana. Lalu tiba-tiba Tin muncul melawan polisi itu. Saat itu polisi berhasil menembak bahu Ruby. Ruby dan Tin kabur dengan mobil polisi. Di jalan, luka tembak di bahu Ruby makin parah. Akhirnya Tin membawa Ruby ke bar kosong. Ia bantu mengobati luka Ruby. Setelah diobati, Tin mengajak Ruby mengobrol. Ia pun memberitahu impiannya pada Ruby, yaitu punya sebuah restoran. Saat itu tiba-tiba seseorang datang ke persembunyian mereka. Ternyata seorang gelandangan bernama Katya. Melihat Katya, Ruby langsung jatuh hati. Tapi Tin curiga wanita itu akan mencuri barang mereka. Ruby dan Tin membuat Katya terbangun. Tin sadar sepertinya Ruby menyukai Katya. Tin pun membuat rencana. Ia menelpon bos gangster ketika Ruby sedang tidur. Ia memberitahu Ruby ada di bar dan menyuruh anak buah bos membawa Ruby. Esoknya Ruby menggali uang curian yang ia sembunyikan lalu memberi Katya uang. Katya berterima kasih padanya dan memberitahu kalau Tin menelpon bos gangster semalam. Ruby bergegas kembali ke bar. Di sana Tin sudah dipukuli oleh anak buah bos. Ternyata inilah rencana Tin agar Ruby bisa masuk rumah bos gangster tanpa dicegat anak buahnya. Tin memancing anak buah bos ke bar ini dan menghadapi anak buah bos itu sendirian. Meskipun rencana Tin gagal, Ruby tetap punya rencana. Mereka menyandera anak buah bos dan menyuruh mereka mengantar sampai ke rumah bos. Lalu menyuruh anak buah bos untuk menelepon bos. Ia memberitahu bahwa Ruby sudah bersama mereka. Dengan begini Ruby bisa masuk ke rumah bos gangster dengan mudah. Begitu Ruby berhadapan dengan bos gangster, Ruby langsung menembaknya. Tapi Ruby juga terluka melihat bos mau menembak Ruby. Tin bergegas datang dan menembak bos. Tapi Tin tak sadar anak buah bos menembaknya. Kini mereka hanya tinggal menunggu polisi. Ruby tak peduli apakah ia akan dipenjara atau tidak. Melihat kondisi Tin yang sekarat, Ruby pun berjanji akan memenuhi impian Tin, membuka restoran bersama. Mendengar Ruby berjanji begitu, Tin langsung bersemangat. Dalam sekejap ia kelihatan baik-baik saja. Melihat Tin baik-baik saja, Ruby pun merasa lega. Bertahun-tahun kemudian, keduanya dibebaskan dari penjara. Mereka benar-benar membuka restoran. Film selesai.